Ya, masihkah Anda ingat dengan sosok Arya Permana? Ia adalah bocah asal Karawang, Jawa Barat yang menjadi perhatian publik karena memiliki berat badan mencapai 193 kg. Nah, setelah menjalani operasi penyempitan atau pengecilan lambung, olahraga, dan juga pola makan yang diatur atau diet, berat badan Arya kini turun lebih dari 100 kg. Kini Arya Permana memiliki berat badan 83 kg. Kesuksesan Arya menurunkan berat badan tidak lepas dari pendampingan yang diberikan oleh binaragawan Indonesia, yaitu Aderai. Aderai berhasil menjadi mentor bagi Arya Permana untuk menjalankan pola hidup yang sehat, hingga mampu menurunkan bobot 110 kg. Penampakan Arya Permana kini jauh berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya karena kelebihan berat badan, Arya tidak dapat beraktivitas dengan normal, bahkan untuk bergerak saja sulit, kini Arya sudah lincah beraktivitas dan berolahraga. Wah, pada saat saya baca berita ini sekitar tahun 2016, saya tidak percaya kalau Arya benar-benar dapat menurunkan berat badannya hingga ke mendekati berat badan yang ideal. Karena ideal bagi Arya adalah 75 kilo dan sekarang sudah 83 kilo. Saya akan langsung bertanya rahasianya kepada Arya yang telah bergabung bersama dengan kami dari Karawang, Jawa Barat, dan juga Aderai, Mas Ade, yang telah bergabung bersama kami dari Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Arya, selamat pagi Mas Ade. Selamat pagi, Kak. Terima kasih, terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Saya akan ke Arya dulu deh. Arya, kamu how do you feel? Apa yang kamu rasakan sekarang Arya setelah berat badan kamu turun 110 kg jadi 83 kilo? Kamu hampir sama berat loh seperti saya. Sekarang sih jadi perasaan lebih seneng lah, lebih ringan juga badan. Seberapa lincah sekarang? Coba ceritakan perbedaan yang paling besar dari kamu dulu sekitar 2 tahun yang lalu dengan kamu sekarang. Seberapa lincah kamu sekarang? Kalau dulu kan kalau main bola juga baru beberapa menit udah capek. Kalau sekarang mah kuat kayak gitu. Sekarang kamu ngapain? Kamu sering lari kah? Kamu sering main bola, main basket? Sekarang sih keseringan main basket sama main bola. Kadang-kadang renang kayak gitu. Oh ya, main basket dan main bola. Apa posisi kamu di dua olahraga itu? Saya pengen tahu. Apa yang banyak larinya seperti winger atau apa? Kebanyakan sih jadi defender. Mereka jadi defender. Wah. Iya. Karena sekarang kamu ini ya, apa namanya, berotot, betul ya? Kamu kan sering nge-gym sekarang di gymnya Mas Ade di Bandung. Nah, Arya, saya pengen tahu deh, kamu, ini banyak orang yang kemudian bertanya, belum terlalu membaca berita kamu. Kamu ini pakai obat-obatan nggak sih biar kurus kayak gini? enggak sih, karena itu dibantu olahraga. Olahraganya apa? Ya, olahraga kayak basket, sepak bola kayak gitu. Oke, berarti kalau kamu nge-gym, kalau tidak salah di gymnya Mas Ade kan tidak setiap hari kan? Kamu kalau tidak salah hanya pada saat kamu cek ke Bandung, betul nggak? Cek kesehatan. Betul, iya. Coba saya pengen tahu dong, ajarkan kami di sini pola kesehatan kamu seminggu misalnya. Berapa kali kamu olahraga, berapa kali kamu nge-gym, berapa jauh kamu lari? Kalau olahraga sih biasanya dari jam 3 sampai jam 5. Itu biasanya pemanasan kayak lari-lari, main basket atau main bola. Terus? Kalau ada waktu sih kadang-kadang renang, udah gitu aja. Oke, kalau makanan, apa yang kamu makan sekarang? Kalau makan makanan paling kalau sarapan bubur, makan nanti ayam dibakar tapi bagian dada gitu. Berapa mangkok sekarang Arya makannya? Enggak banyak sih. 1 mangkok cukup? Cukup. Cukup. Oke, saya langsung ke Mas Ade. Mas Ade, saya nggak percaya loh kalau Arya tuh bisa sampai sekecil ini. Ini keajaiban atau enggak sih? 110 kilo tuh luar biasa loh turunnya. Sebenarnya kalau kita bicara usahanya, kita pasti percaya ya kalau ada orang yang berusaha. Tapi kalau memang kita bicara kasus Aryanya, ya mungkin saya sama Mas Robert juga sama-sama nggak percaya kalau Arya apakah bisa ya. Karena kalau saya kadang-kadang menangani juga banyak teman-teman yang kadang-kadang gemuk. Mungkin kalau Mas Robert tahu juga ya, di pusat kebugaran hampir 50% orang yang gemuk ingin menurunkan berat badan.
Itu yang kaburnya banyak sekali Mas Robert. Banyak yang pada sebentar aja pasti udah nggak tahan ya. Tapi saya bersyukur Arya mau menjalankan. Ini mungkin kalau Mas Robert dan juga pemirsa Metro TV bisa lihat, Arya itu dalam 1 tahun menaikkan beratnya jadi 100 kilogram. Hanya karena pola perilakunya waktu itu Arya setiap malam tuh kadang-kadang sering minum minuman manis yang sampai berbotol atau bergelas-gelas. Lalu selain itu kadang-kadang makan cemilan-cemilan yang mengandung karbohidrat yang terlalu tinggi ya. Nah ketika berat badannya semakin meningkat otomatis gerak badan Arya juga semakin minimal, semakin menurun. Nah sekarang Arya 3 tahun kemudian dalam waktu 3 tahun, jadi naiknya 1 tahun, menurunkannya 3 tahun sebenarnya Mas Robert. Jadi artinya sebenarnya hampir 3 kali lipat waktunya untuk menurunkan. Jadi kalau ditanya wajar, sebenarnya menurut saya pribadi harusnya wajar ya. Jadi artinya menaikkan 100 kilo dalam 1 tahun, menurunkan 100 kilo sampai 110 kilo dalam waktu 3 tahun. Jadi saya rasa yang dilakukan Arya, karena kan ini kebetulan nih kita berbicara bocah kecil nih Mas Robert, yaitu adalah bahwa Arya kan tadinya makannya banyak, sekarang makannya jadi berkurang. Tadinya geraknya kurang, sekarang geraknya jadi banyak. Jadi dengan teori yang sesederhana itu, gerak lebih banyak dan mengkonsumsikan kalori yang lebih sedikit, pada saat itulah otomatis akan terjadi sebuah hasil, konsekuensinya yaitu berat badan yang signifikan. Nah yang menjadi tantangan sekarang justru ke depannya adalah bagaimana Arya bisa membuat komposisi tubuhnya menjadi lebih ideal. Karena sekarang kan beratnya udah turun, tapi kadar lemaknya kan masih tinggi. Dan Aryanya juga sekarang bersyukur udah tambah lama, udah tambah besar ya, tambah dewasa. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pola perilaku Arya yang lebih baik. Mas Ade secara kesehatan ini tidak terlalu ekstrim seperti itu ya. Jadi ini masih dalam tahapan yang benar. Ya, kalau menurut saya sebenarnya satu hal yang kami syukuri adalah sebenarnya begitu banyak pihak yang terlibat yang membuat akhirnya Arya tuh bisa turun berat badannya. Ada faktor medis di sana berperan, ada faktor keluarga di sana berperan yang sangat luar biasa. Terutama saya bersyukur pada Kang Ade Sumantri ya dan Ibu yang dari dulu sabar ya membimbing Arya, dan juga mau tidak mau yang tadinya orang tuanya mungkin nggak terlalu peduli dengan nutrisi sekarang udah makin paham. Saya ingat dulu 3 tahun yang lalu gimana ya caranya saya berkomunikasi dengan Arya, yang saya lakukan justru malah saya berkomunikasi dengan orang tuanya, dan itu mungkin yang bisa jadi pelajaran bagi saya juga, yaitu adalah memang benar betapa ternyata pentingnya ketika orang tua berperilaku, bersikap yang lebih sehat atau mau punya itikat sehat, nah nanti anaknya pasti akan mengikuti. Karena gimana pun juga Arya kan juga masih kecil, tapi kekecilan Arya itu juga yang menurut saya juga jadi kekuatan Mas Robert. Kenapa? Karena banyak orang gemuk sering memiliki pelemahan hati. Dia pasti bilang, aduh nggak mungkin saya bisa olahraga, kadang-kadang dijadikan sebagai pengorbanan, diet dijadikan sebagai keterpaksaan. Tapi itu semua tidak terjadi di Arya. Olahraga bagi Arya jadi permainan. Makanan diatur bagi Arya dianggap sebagai varian makanan baru aja. Oh dulu nggak boleh ini, sekarang pindah ke sini. Pas dia makan, kok enak, ya udah dia lakuin aja. Ketika disuruh gerak, waktu dulu dia gemuk, dia tidak memandang gemuk sebagai satu kelemahan atau kekurangan atau dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Bagi Arya santai-santai aja, dan tampaknya itu tadi yang saya katakan, teman-teman lingkungan Arya juga sangat mendukung apakah Arya pada saat dia gemuk maupun sekarang Arya pada saat kurus. Dan uniknya yang saya lihat dari Arya hari ini adalah ketika dia melihat terjadi penurunan berat badan di dirinya, yang ada sekarang Arya tambah semangat. Mas Robert boleh sekarang tawarin Arya makanan berkalori banyak atau goreng-gorengan, mungkin Arya bilang bisa bilang nggak mau. Jadi luar biasa. Ya. Coba nanti saya kalau ke Bandung saya tanya dia mau makan nasi bancakan nggak sama saya bareng-bareng gitu ya. Kita lihat berapa besar porsinya. Tapi saya pengen tahu nih, berarti kan kalau Mas Ade bilang kurus tuh nggak bisa sendiri ya Mas ya. Kurus tuh butuh lingkungan yang kondusif. Saya pengen tahu ke Arya nih, seberapa kondusif lingkungannya hingga dia bisa kemudian turun lebih dari 1 kuintal. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Masih bersama dengan saya adalah Arya Permana dan juga Mas Ade Rai. Saya akan langsung ke Arya yang berada di Karawang. Arya, selama 3 tahun kamu menjalani program pengurusan badan. Apa yang paling berat? Apa tantangan yang sulit sekali kamu hadapi? Tantangan paling sulit sih waktu awal-awal Kak.
Jadi yang dulunya makan banyak, kayak makan sedikit itu jadi mau, tapi kalau itu jadi kalau makan lagi jadi kenyang. Coba kasih kami perbandingan dong, kalau kamu dulu makan misalnya nasi berapa banyak, kalau sekarang kamu makan nasi berapa banyak, seberapa drastis, saya pengen lihat. Kalau dulu sih makan nasi itu bisa 2, sekarang setengahnya juga nggak habis. Dulu makan nasi 2 gitu ya, 2 centong seperti itu, kalau sekarang makan nasi setengah aja. Arya. Halo, Arya. Oke. Ya, kami masih coba untuk memperbaiki audio yang mungkin belum tersambung bersama dengan Arya. Saya akan ke Mas Ade. Mas Ade, tadi kan Mas Ade, saya lanjutnya ya. Mas Ade kan katakan bahwa kurus itu sendiri nggak cukup ya, butuh dukungan. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak punya dukungan sebaik Arya misalnya, keluarga yang begitu mendukung atau misalnya dorongan publik yang terus menyoroti perkembangan Arya, bagaimana bagi mereka yang tidak punya dukungan seperti ini? Ya, kalau maksud saya tadi Mas Robert lebih kepada kalau kita berbicara anak kecil atau bocah Mas, jadi butuh dukungan lingkungan atau keluarga. Pada dasarnya warisan dari pola hidup sehat kan adalah kemandirian. Justru menurut saya yang paling penting itu adalah motivasi dari diri sendiri, memang orang itu sendiri yang menginginkan untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Jadi misalnya, saya mau menurunkan berat badan. Yang mau bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan temannya, mungkin bukan pasangannya, tapi yang benar-benar mau dirinya sendiri. Justru saya kebalikannya juga Mas Robert, yaitu adalah bahwa justru harus sendiri, nggak bisa orang lain. Tapi dengan ada lingkungan yang bisa mendukung, terutama kalau kita berbicara anak kecil yang gemuk, tentu peran keluarga menjadi sangat penting. Tapi kalau misalnya orang dewasa, Mas Robert, ini apa? Justru kadang-kadang lingkungan kadang cenderung kita sering jadikan sebagai alasan. Oh iya, soalnya di kantor seperti ini. Oh iya, soalnya saya mesti mengantar anak ke sekolah sehingga saya tidak ada waktu buat olahraga karena saya adalah ibu yang baik. Saya tidak bisa mengantar berolahraga karena saya mesti mengantar istri saya ke kantor. Saya adalah suami yang baik. Jadi kita justru kadang kebalikannya, menggunakan lingkungan sebagai alasan untuk kita tidak melakukannya. Jadi maksud saya di sini bukan itu Mas, tapi lebih kepada kalau anak seperti Arya, makanya kenapa waktu itu pendekatannya memang harus pendekatannya ke orang tua. Tadi menjawab pertanyaan Mas Robert tadi, memang saya tidak bisa sebutkan makanannya secara rinci, tapi memang Arya setiap malam itu main game, dia minum minuman manis itu bisa sampai bergelas-gelas, tepatnya puluhan gelas Mas. Lalu makan snacknya itu makan snack yang mengandung karbohidrat yang tinggi ya. Bisa dalam turunannya, kalau tepung itu bisa dalam mie, bisa dalam roti, bisa dalam nasi dan sebagainya. Nah, jadi saya rasa mungkin itu yang mungkin sekarang mulai dikurangi. Juga terutama penyajian goreng-gorengan. Sekarang makanannya juga mungkin lebih sedikit. Saya tanya sama Arya, masih makan nggak goreng-gorengan setiap hari? Kadang masih makan cuma dikit, kadang-kadang di antara waktu sekolah saja. Tapi selebihnya di situ kita bisa melihat bahwa memang terjadi pengurangan kalori yang signifikan ketika dia merubah sumber makanannya. Betul. Saya akan langsung tanya ke Arya. Arya, kamu sudah bisa mendengar saya lagi, Arya? Bisa Kak. Oke, Arya, saya pengen tahu apa yang membuat kamu begitu semangat untuk menurunkan berat badan? Di tengah jalan itu bakal sia-sia nantinya. Arya, boleh tolong diulangi jawaban kamu, Arya? Kalau nanti berhenti di tengah-tengah jalan itu nanti sia-sia hasilnya, Kak. Oke, tapi apa yang buat kamu semangat untuk berkurus? Kamu harus olahraga, kamu sekarang harus membatasi makanan kamu, padahal kamu sudah terbiasa makan makanan segitu banyak. Kalau itu sih semangatnya ingin memperbaiki pola hidup aja, Kak, biar nggak kayak dulu lagi. Iya, apa yang bikin kamu kapok menjadi seorang yang obesitas? Aku nggak bisa ngelakuin banyak hal. Seberapa kamu dulu juga sampai dibully nggak sih teman-teman karena kondisi kamu? Kalau dibully sih enggak. Dibully sih enggak? Wow, that's good.
Tapi kamu merasa ada apa? Kamu merasa tidak nyaman dengan kondisi orang melihat kamu, tatapan-tatapan mata pada saat kamu pergi jalan? Enggak sih. Enggak. Wah, kamu ini hebat ya Arya ya. Kamu benar-benar tidak terpengaruh publik melihat kamu, tapi kamu datang dari diri sendiri kan. Kamu ingin beraktivitas banyak hal. Apa sih yang pengen kamu, cita-cita kamu apa sih, saya pengen tahu sekarang setelah kamu seperti ini? Cita sih pengen hidup lebih baik. Pengen nggak kayak dulu lagi. Cita-cita pengen nggak kayak dulu lagi. Iya, Segitu suram dulu ya kondisinya ya. Sekarang udah jauh lebih baik. Ya Arya, saya pengen ke Mas Ade dulu. Mas Ade, kalau gitu berikan kami kunci dong, bagaimana agar dapat menerapkan pola hidup yang sehat. Ini pertanyaan banyak orang, lebih penting menjaga makanan atau lebih penting olahraganya kita banyakin? Mana yang lebih krusial dalam hal menurunkan berat badan? Ya jawabannya pasti kombinasi semuanya ya. Kadang-kadang kita senang mencari kalau istilahnya kambing hitam. Apakah kambing hitam kesuksesan atau kambing hitam kegagalan? Pada kenyataannya adalah kombinasi atau akumulasi daripada berbagai kegiatan atau perilaku yang kita lakukan, Mas Robert. Jadi Arya dulu gemuk karena berbagai perilaku yang dia lakukan. Bukan gemuk sekali gara-gara makan sesuatu, bukan. Tapi karena akumulasi perilakunya dia. Sekarang akumulasi perilakunya berubah, justru mengarahkan dia kepada yang akhirnya tadi dari kegemukan akhirnya jadi pelan-pelan jadi kurus. Jadi diet itu bukan program, Mas. Ya, diet itu atau latihan bukan program. Tapi kalau program itu kenapa saya katakan bukan program? Karena program ada awal dan hasil, ada awal dan akhir. Tapi kalau latihan dan diet itu adalah sebuah pola hidup aja, gaya yang kita mesti harus rubah dari yang sebelumnya mungkin kurang baik, kurang aktif, lebih aktif. Dari yang sebelumnya makan sembarangan, kita atur makanannya karena badan kita adalah akumulasi daripada apa yang kita makan. Kurang lebih gitu sih, Mas. Oke, kalau gitu berikan kunci terbesar kalau kita lihat orang-orang pengen seperti Arya, kunci terbesar ya Pak, motivasi, kemudian pola makan, dan juga lakukan, ya saya nggak bilang motivasi, tapi yang saya katakan adalah lebih kepada lakukan dengan senang hati. Dan senang hati itu hanya bisa terjadi kalau punya sebuah pemahaman. Arya paham sekali bahwa gemuk itu dia nggak bisa gerak, sedangkan dia senang main. Arya paham sekali gemuk itu rasanya napasnya nggak enak, dengan dia kurus dia lebih nyaman. Bayangkan Arya seperti punya mobil baru gitu loh, Mas. Senangnya luar biasa. Kita terbiasa dengan sesuatu yang lama, kita pikir ya udahlah itulah kita. Nah, kelebihan daripada Arya adalah Arya melakukannya dengan senang hati. Sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati. Sakit adalah bersahabat dengan perlawanan hati. 95% orang yang diet gagal disebabkan karena perlawanan hati, karena dilakukan dengan susah hati. Dan tadi semua pertanyaan Mas Arya, jawabannya semua udah jelas. Apakah Arya malu gemuk? Tidak. Arya pasrah dia gemuk. Apakah Arya takut dikatain nama orang kalau dia gemuk? Tidak juga. Karena dia juga tidak merasakan seperti itu. Karena dia anak kecil, dia nggak merasa seperti apa-apa. Apakah Arya di tengah jalan merasa akan ada putus asa atau apa? Dia tidak tahu juga kalau akhirnya akan kesini juga. Kenapa dia mesti putus asa? Dia jalanin apa yang dia jalankan. Jadi saya pikir dalam case Arya, saya tidak melihat ada program atau apa sesuatu yang dilakukan. Hanya lebih kepada yang saya salut dan saya syukuri dari Arya. Arya punya keinginan untuk mau merubah pola perilakunya saja. Hebat, dan itu motivasi bagi kita semua, senang untuk menjadi lebih baik. Saya terakhir mau bertanya kepada Arya, berarti adakah kemudian ucapan terima kasih ataupun yang ingin kamu sampaikan kepada Mas Ade Rai, karena Mas Ade kan membimbing kamu bertahun-tahun loh lamanya, dari 2016 dia telaten untuk kemudian melihat progres kamu. Buat Om Ade, makasih udah ngebantu baca tarik. Terus ada lagi nggak pihak lain selain Mas Ade yang menurut kamu berjasa banget? Ini sih pihak dari rumah sakit Santekin dari. Baik, terima kasih Arya. Terima kasih telah menjadikan kehidupan kamu sebagai inspirasi bagi kita semua. Saya doakan kamu masih kurang 8 kilo lagi kalau tidak salah ya, sehingga sampai ke 75 kilo. Terus semangat untuk menjalani pola hidup sehat. Terima kasih Mas Ade telah berbagi tips kesehatan bersama dengan kami. Sekarang silakan untuk kembali olahraga di gym di Bandung. Terima kasih telah hadir dua-duanya bersama dengan saya.